Guys, ini apa? PKI. Tahu di Rusia nih ya, khususnya cewek-cewek Rusia, mereka tuh nggak mikir kalian kerja apa. Yang penting kaya aja. Belakangnya gimana? Enggak. Oh enggak kah? Jadi kayak kalian di Indonesia mau nikahin anak orang gitu kan, orang tuanya pasti nanya Punya apa? Punya apa gitu. Kalau di sini enggak. Di sini mau kalian jaga toko, mau kalian kerjanya kurir, mereka tuh masa bodoh gitu loh. Kita kerja bareng-bareng, berjuang bareng-bareng ceweknya gitu. Kalau di Indonesia ya, kita jalan sambil megang ginian nih. Iki hidup. Iya, soalnya ini es krim kaum kiri Ki. Tapi kursinya beku cuy. Waduh, pantat ini. Beku. Guys, ini kalau bayangkan kalau kalian duduk berdua di sini sama pasangan kalian, dijamin kedinginan. Dingin nggak? Mau? Kenapa? Lihat guys. Kelihatan nggak? Oh kelihatan. Zoom in. Ini nggak? Ngerti nggak maksud dari patung itu apa guys? Kalau kalian datang ke sini sendirian kalian bakalan sedih. Jadi kalian harus sama. Makanya saya datang ke sini sama Amar nih. Biar Amar nggak sedih. Iya betul. Gimana nih anunya nih? Tripodnya. Kita pakai tripod. Gimana transisinya? Review sama cerita-cerita tentang es krim kaum kiri ini. Ini kita transisi zoom out dulu. Yang gini ke lambangnya. Ini dia. CCCP. Apa ini bacanya Ki? CCCP itu? CCCP kan kamu baru baca. Iya, apa itu? Oh, bahasa Rusianya. SSSR. Eximo Sparatnoy Glazuri. Es krim dengan lapisan coklat. Dibuat tanggal 28 bulan 10 2020 dan bisa dimakan baik dikonsumsi sebelum tanggal 28 bulan 10 2021. Jadi masih aman. Setahun lagi. Ya, seperti itu lah. Ada pesan penting di baliknya. Apa pesannya? Tolong buang sampah di tempat sampah. Oh, Satu tema. Es krim yang agak pasti benci di Indonesia nih. Jadi khususnya kaum orde lama ya. Orde baru malah. baru. Ini es krim komunis. Oh, belum Ki. Sebenarnya kita harus foto dulu buat thumbnail. Oh ya, ya udah ambil dari sini aja. Dah. Kita coba Guys, langsung buka aja ya. kita lihat. Kebalik, jangan kebalik. Dalamnya. Wih, cek ada hadiahnya kan? Nggak tahu kita. Aromanya seperti aroma Lenin coy. Baru buka aja guys, sudah terasa banget siksaannya. Siksaan apa coy? Emang kaum kiri ya. Kaum Diculik kiri berarti memang. setengahnya. Baru keluar udah diculik setengah. Udah Pak. Gimana aku makan sisanya? Ini. Kita lihat apa? unboxing dengan Apa? mulus. Oh, jadi gitu kalau kan dari ini ya, dari galangan. Seperti es krim apa ya? Seperti es krim Magnum. Nggak Nggak boleh sebut merek. boleh, sensor. Es krim yes. Kalau di Indonesia. Kita langsung coba. Coba dulu. Aku lama banget. Kita langsung coba aja lah ya. Udah coba duluan. Jangan lupa baca doa coy. Kamu baca doa langsung jadi tahun dulu loh. Противник на юге, они атакуют с юго-востока. Зависим противник на юго-западе. Es
langsung ada Russian item. Nah. Diam. Jadi kesan pertama Apa? Makan gimana? es krim dingin, suasana dingin, sumpah ini kurang kerjaan kita guys. Seharusnya suasana begini kita tuh makan yang hangat-hangat, aman cari penyakit. Makan es krim, udah makan es krim di luar lagi, langsung pilek. Ini lapisannya tuh gini. Dalam Betul guys, jadi dalamnya tuh rasa nggak vanilla. ada apa-apa, cuma vanilla. Saya kalau makan kan, kalau kemarin kan biasanya dalamnya tuh ada kacang atau apa gitu. Enggak ada. Rasanya seperti Anda menjadi Jadi beruang kutub. Iron Man. Jadi ya gitu sebenarnya ini es krim familiar banget. Ya. Sama apa? Karena aku di rumah kan jualan es krim ya. Oh, jadi kamu tipe orang yang makan dengan orang tuamu gitu ya? Krim ini rasanya kayak es krim Yes, ada judulnya EST gitu. EST kalau nggak salah. Cuma kalau Yes itu ada kacang-kacangnya, ini nggak ada. Udah. Ini juga nggak ngerti sih masalah es krim begini. Karena bukan penikmat es krim sejati kan. Ya udah. Ada es krim ya udah makan aja. Kita nggak usah bahas es krimnya. Kita bahas Habis ininya. sudah. Kita bahas ini aja. Dan dari tadi sebenarnya tujuannya bahas itunya gitu nah, tapi kita makan es Ini. krimnya. Ini dia. Jadi sebenarnya Kalian pernah nggak, guys? Rusia itu udah nggak komunis lagi teman-teman. Jadi paham yang di Pasca. jadi kayak gimana ya, komunis itu udah mati di Rusia. Kalaupun ada partai komunis, sekarang partainya itu udah jadi partai mandul. Bisa dilihat kemarin dari pemilihan presiden terakhir ya, Oh, ada partai komunis sama partai liberal, itu mereka nggak dapat suara dari lebih dari 3% jumlah masyarakatnya, jumlah pemilih. jadi kasarnya memang ada, masyarakat milih Cuma partai udah- lain gitu lah ya. udah nggak percaya lagi gitu loh sama partai komunis, udah mandul. Dan masyarakat sendiri kenapa masih sering majang lambang ini tuh, karena Karena aku punya, ngapain aku punya? mereka Aku itu gini lagi. mereka itu senang atau menghormati masa-masa kejayaan Uni Soviet pada saat itu. Jadi mereka menghormati sejarah, mereka mengakui bahwa mereka pernah besar di zaman ini, zaman SSSR, Soviet Soyuz atau Uni Soviet. Tapi mereka udah nggak mau kembali lagi. Rata-rata teman-teman kalau kita tanya kenapa nggak mau balik lagi, ya karena yaitu banyak hak-hak yang direnggut waktu masih di zaman Uni Soviet ya khususnya ya. Jadi guru-guru gitu kan, atau anak-anak muda khususnya, mereka tuh nggak pengen balik ke zaman itu gitu loh. Tapi mereka tetap menghormati sejarahnya kalau mereka pernah besar di zaman itu. Banyak masih orang yang mengharapkan untuk kembali ke zaman itu, tapi khusus di ekonominya aja, di ekonomi terpimpin waktu itu. Karena lumayan ini sama rata kan prinsipnya mereka gitu loh. Jadi harga roti sama gitu kan, gajinya sama semua orang gitu. Dan ya kalau kita baca sejarah lagi, lambang ini sudah runtuh semenjak tahun 1991. Oh, lama banget Waktu itu udah lama banget, makanya sebenarnya di Rusia ini udah nggak ada komunis lagi teman-teman. Jadi yang ada yang bilang Rusia ateis gitu kan, komunis baru apa lagi, nggak boleh beragama, itu salah. Tapi besar. kalau ateis kayaknya ada deh. Ateis masih banyak penganutnya, Banyak. cuma nggak mereka terang-terangan. bukan yang kontra sama orang yang percaya akan Nah agama benar, gitu. di sini tingkat toleransinya juga sudah lumayan tinggi kayak. Udah nggak ada lagi tuh yang kayak black hat gitu-gitu, skinhead gitu kan. Karena buat apa lagi gitu. Mereka bahkan buat kita nih ya, teman-teman muslim, kadang mereka menghormati kalau kita lagi puasa, mereka nggak makan depan kita gitu. Mereka kasih izin kita sholat, dosen-dosennya, guru-gurunya gitu kan. Dan ya udah, teman-teman yang berhijab khususnya itu nggak pernah diganggu sama sekali di sini. Nah itu bandingkan sama di Eropa lain yang mungkin notabene masih sering
diganggu atau di kata-katain lah kalau misalnya berbusana agak-agak kemusuhan pakai jilbab misalnya. Di sini tuh nggak pernah teman-teman. Nah jadi tahun 91 itu dulu dipimpin sama Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Jadi awal keruntuhan Soviet itu sebenarnya ada beberapa faktor ya, tapi yang paling kentara itu yaitu ketidakmampuan Soviet dulu mengatasi insiden besar Chernobyl. Meledaknya reaktor nuklir, dan itu terparah sepanjang sejarah ya. Dan itu disorot seluruh dunia. Rusia juga, Uni Soviet pada saat itu mengakui. Dan juga ada perubahan kebijakan dari Mikhail Gorbachev yang betul-betul meninggalkan ini nilai-nilai dari komunisme ini. Jadi dia buat dua kebijakan ya, kebijakan perestroika namanya, atau kebijakan ekonomi, perubahan dari ekonomi terpimpin. Jadi yang sebelumnya ekonomi seluruhnya dipimpin oleh pemerintahan dijadikan ekonomi campuran kayak gitu. Nah pada saat itu ya udah, itu udah nggak sesuai sebenarnya sama nilai-nilainya komunisme. Sebenarnya itu bukan pertama kali ya, di zaman Lenin juga sempat menganut ekonomi campuran, tapi setelah perpindahan ke Stalin itu dipindah lagi ke ekonomi terpimpin karena pemerintah lebih leluasa. Jadi ada satu kebijakan namanya perestroika, yang keduanya aku lupa namanya. Kita coba cek dulu ya. Transisi. Kita cek dulu. Oh iya. Perestroika kan pembuatan ulang. Restrukturasi. Ya gitu. Nah, yang kedua itu ada kebijakan glasnost atau keterbukaan. Nah, ini yang betul-betul nggak sesuai sama nilai komunisme sebenarnya. Makanya diubah kan? Iya, sebelumnya kan USSR atau Uni Soviet ini terkenalnya sama kayak media tertutup gitu kan, semua media dikendalikan sama pemerintahan gitu kan. Karena buruk-buruknya nggak tampil kan. Kebijakan yang dibuat Mikhail Gorbachev ini berbanding terbalik sebenarnya. Jadi kebijakan ini semacam memberi kebebasan buat media. Jadi dia buat media itu jauh lebih bebas menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di negaranya gitu. Nah itu sih, semenjak itu dua kebijakan yang paling fenomenal ya, yang digading-gadingkan, yang diduga-duga sama masyarakat, yang betul-betul menyebabkan perubahan komunisme ini runtuh gitu. Perubahan sistem pemerintahan dari komunis ke yang sekarang ini gitu. Jadi seperti itulah kenapa dia buat kebijakan kayak gitu. Nah ini menarik, si Gorbachev ini nganggap waktu itu Rusia atau Uni Soviet waktu itu sudah benar-benar tertinggal dari segi ekonominya, teknologinya gitu ya, sama Eropa. Lambat tahun dia menyadari bahwa kita ini tertinggal loh, kita harus berubah juga loh gitu. Makanya dia buat kebijakan seperti itu. Jadi Gorbachev itu bukan orang bodoh sebenarnya, dia orang pintar juga. Semenjak ada yaitu kasus Chernobyl, ketidakmampuan mereka mengatasi itu, keterlambatan mereka. Ada sebab akibat lah ya. Benar. Jadi mereka coba buat ini kebijakan baru, dan akhirnya kebijakan itulah yang buat Soviet runtuh. Jadi padahal kakek-kakeknya, buyutnya gitu kan nganggap Uni Soviet ini bakal mimpin dunia dengan komunismenya gitu kan. Mereka sampai buat itulah surat yang ditimbun 300 tahun nanti dibuka tahun 2050 gitu kan. Ya pesan-pesan mereka bahwa komunisme lahir tahun segini gitu kan. Dia ngasih pesan buat orang-orang komunis di 100 tahun ke depan, ternyata komunisme sudah habis duluan gitu loh. Jadi memang nggak disangka-sangka, padahal komunisme sempat jaya dengan teknologinya dulu kan ya, Soyuz gitu kan. Mereka berangkatkan astronot, si Yuri Gagarin gitu kan, sampai ada yang posternya paling terkenal itu si Yuri Gagarin lagi ngeliat gini sambil bilang, aku nggak ngeliat Tuhan di angkasa gitu. Jadi itu lumayan gimana ya, lumayan sebenarnya komunisme dulu sempat maju,
Tapi ya ternyata ada kemunduran besar-besaran juga. Akhirnya hancur, runtuh, dan Rusia sekarang tidak komunis lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut makannya, habisin ya. Kamu udah habis ya? Habis dari tadi guys. Enaknya makan es krim luar negeri itu pas winter, kalian upload aku ada es krimnya meleleh, tak bakal meleleh. Oh iya, krimnya nggak meleleh. Iya loh. Orang di luar udah minus berapa ya? Habisnya langsung sakit ya? Habisnya langsung. Ini langsung pilek aku. Pilek, demam, meriang, menggigil, dikira corona, padahal cara penyakit. Jadi kita nggak jadi komunis ya makan ini. Ini cuma makanan. Kita guys. tetap Ini tidak bisa berjiwa nasionalis. menggoyahkan keakhiran kita Tidak. akan Bangsa ideologi sama. Pancasila. Indonesia ideologi Pancasila kan? Mantap. Bukan Pancasila guys, Indonesia. Ingat Kita belinya tetap ini aja Indonesia. di merah putih. Udah. Toko yang jual ini toko merah putih. Bagaimana kita bisa berpikir untuk belok, sedangkan kita belinya di merah putih? Diingatkan, kita mau beliin aja kita ingatkan. Oh kita Indonesia, Pancasila, nah, jadi deh. Itu dia. Nanti kita buat ya es krim Pancasila. Bangsat. Loh, ini loh mereka bikin, masa kita nggak bikin sih? Itu kalau buat itu perlu persetujuan deh sih, udah ya. Tahu? Kayak kita pakai es krim Pancasila kan, mau diserang kita sama apa maksudmu buat es krim nama Pancasila gitu mungkin? Gak mau guys, ini cuma khayal-khayalan anak-anak aja, anak-anak Seser. tapi enak sih, jujur ini enak ya karena Termasuk es krim yang enak di Rusia. tapi kalau bisa nanya ini Mar, yang apa sih yang ada cupnya gitu nah apa sih nggak ada Tahu. yang kayak ada mangkoknya itu nah yang mangkoknya itu bisa sekalian dimakan gitu nah Yang lebih murah kan? iya bukan murah Iya. Sebenarnya murah aku beli itu aja. karena murah. ya alasan lain juga ya karena murah dan yang kedua itu aku ngerasa es krimnya tuh lebih tebel gitu lah, lebih banyak, lebih padat dibanding yang begini. Ini kayak digigit kayak Ambil smoothie gitu. betul. Krimnya ini pakai emulator pelembutnya itu pakai soya dia. Aku lebih tertarik buat makannya guys daripada bacanya. Habis. Sebenarnya ini reviewnya 0 ya. Ya nggak ada review apa-apa. Kita dari tadi tuh nggak nge-review apa-apa. Kita lebih ngebahas ke sejarahnya sama beritahu kalian betapa dinginnya ini. Rasanya enak gitu kan? Enak, dingin. Manis. Luarnya coklat, dalamnya vanila. Udah. Terus pakai Kita stick. nggak cocok memangnya jadi tukang review makanan. Udah cocok. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Review dari begini. Kan kita harusnya ala gitu. Wah luar biasa enaknya Ki. Meninggal, gitu. Mama meninggal gitu kan. Meninggal betulan dikasih Tuhan berpanik. Intinya kalau kalian penasaran sudah datang ke sini beli. Kalau enggak ya udahlah. Tapi kayaknya kalau penasaran Tidak perlu harus jadi kaum kiri untuk merasakan es krim kaum kiri. Bang. Oke, kita Jangan langsung lupa diginikan. Kenapa Langsung? diginikan? harus diginikan dulu. Biar apa Ki? Tahu nggak kenapa gue ginikan? Karena kurang kerjaan aja. Buang tempat sampah guys. Oke. Es krim itu ternyata bikin cepat ya, nggak bikin hilang halus. Aku baru nyadar. Kamu foto bagus loh foto. Kayaknya kameramu deh yang bagus. Kalau lagi gini jadi. Oke. Sekian dari vlog kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel yang tidak bermutu punya Tidak saya. bermanfaat, Tidak cari bermanfaat penyakit. sekali, cari Pokoknya ya penyakit. udahlah, sak karap Tapi nggak apa-apa, saya senang karena saya pengen berbagi aja, pengen nge-share Pengen. pengalaman. sharing Karena- aja. Karena tidak semua orang bisa merasakan Bukan. hal Karena ini. momen itu tidak ada kalau tidak diupload.
Oh, tidak ada dokumentasi lah ibaratnya gitu lah ya. Dokumentasi lah ini. Ya, siapa Siapa tahu nanti biar hari. aku udah tua gitu kan, ada yang ku ceritain. Oh, Ini ternyata loh. dulu aku kurang kerjaan gitu kan. Cari penyakit. Tidak kerjaan inilah aku ya. Ini frame cuy. Doakan kami juga, sebentar lagi kita akan ujian. Ya, Semoga kita lulus, semoga kita lulus cepat lah. balik ke Indo, dapat kerja, nikah, udah bahagia. Dadah. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda senang dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.